Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Katakan Allah bagi kita. Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Allah bagi kita. Janjinya untuk kita. Katakan ya, selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi
selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi, dan membuat kita menang. Kata-kata ada. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, sebab kita lebih dari pemenang. Selalu, ya selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi, dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, sebab kita lebih dari pemenang. Sekali nyatakan Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Nyatakan Allah bagi kita. Allah bagi kita, janjinya untuk sebab Dia selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi, dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, sebab kita lebih dari pemenang. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi, dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, sebab kita lebih dari, katakan sebab kita lebih dari pemenang. Sebab kita lebih dari pemenang. Sebab kita lebih. Sebab kita lebih dari. Sekali nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa. Menyatakan Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sekali nyatakan Dia Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Nyatakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia, Raja segala raja. Segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nyatakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nyatakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nyatakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu ku percayakan, ku percayakan. Hidupku ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Nyatakan hanya Engkau Tuhan Juru Selamatku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu ku percayakan, ku percayakan. Hidupku ku
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah, Kau Bapakku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, sembah, ku sembah, ku sembah Kau Allah, Kau Bapakku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggal. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, oh Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili
oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan agar terhindar dari bahaya penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangani penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana menjadi orang kudus yang setia. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Efesus pasal 1 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 1. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus
kepada gereja yang ada di Efesus dan sekitarnya. Pelayanan Paulus di Efesus dimulai dengan 12 orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Kemudian Paulus setiap hari mengajar di ruang kuliah Tiranus, sehingga dalam 2 tahun saja seluruh penduduk provinsi Asia dari Kekaisaran Romawi telah mendengar Injil Tuhan Yesus. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Dari pendahuluan surat-surat Rasul Paulus, biasanya kita bisa menduga apa yang akan dibicarakan Rasul Paulus dalam suratnya itu. Di dalam firman Allah berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Dalam ayat pembuka ini, Paulus menyebut orang-orang Kristen di Efesus sebagai orang-orang kudus dan sebagai orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus adalah orang-orang kudus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Paulus menyebut orang Kristen di Efesus sebagai orang-orang kudus di Efesus, sebagai orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Menjadi orang Kristen berarti menjadi orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Menjadi orang Kristen berarti menjadi orang-orang kudus. Bila betul kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi orang kudus. Bila hidup kita tidak kudus, patut diragukan apakah kita betul sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Allah memilih kita bukan sekedar supaya kita menerima pengampunan dosa, tetapi supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kata kudus dalam Alkitab mengandung pengertian dipisahkan dari semua yang lain dan hanya dipakai untuk keperluan Allah saja. Allah berencana supaya kita boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Allah berencana supaya kita dikhususkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dalam surat Efesus pasal 1 sampai dengan pasal 3, Rasul Paulus menjelaskan apa yang Allah lakukan bagi umat manusia. Mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 6, Rasul Paulus menjelaskan beberapa contoh kehidupan yang kudus seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kita baca dalam firman Allah, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar untuk mendapat pengampunan dosa atau mendapat tiket untuk masuk surga. Kita percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita menjadi orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang dipisahkan dari yang lain untuk menjadi milik Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dan menyembah dan melayani Tuhan Yesus saja. Apapun yang kita lakukan, mencuci pakaian, memasak di dapur, belajar, bekerja, berdagang, berolahraga, menikah, membesarkan anak, dan sebagainya, kita melakukan semuanya itu dalam rangka untuk menyembah dan melayani Tuhan Yesus dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam segala segi kehidupan kita. Inilah artinya menjadi orang kudus dalam Kristus Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Kebenaran kedua yang kita pelajari adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang setia dalam Kristus Yesus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kata-kata orang-orang percaya dalam Kristus Yesus juga mengandung pengertian orang-orang setia dalam Kristus Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang setia. Ada banyak hal yang dapat membuat kita menjadi tidak setia. Salah satu di antaranya adalah meninggalkan kasih yang semula. Sayang sekali, di dalam kitab Wahyu, kita membaca bagaimana orang-orang Kristen di Efesus telah menjadi kurang setia karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Kita baca dalam firman Allah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa artinya meninggalkan kasih yang semula? Di dalam firman Allah kita belajar mengenai dua hukum yang paling utama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Meninggalkan kasih yang semula berarti tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehendak, segenap kekuatan, segenap akal budi.
ada sesuatu yang lain yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Masa kritis atau masa berbahaya dalam hidup seseorang bukan saja ketika orang itu sedang dalam pergumulan, tetapi juga ketika karir sedang menanjak, harta berlimpah, kesehatan sedang sehat-sehatnya. Masa kelimpahan, masa kelegaan dapat membuat seseorang terlena sehingga menjadi tinggi hati dan berpikir bahwa karena kehebatan dan kekuatan diri mereka sendirilah yang telah membuat mereka menjadi berhasil, kaya raya, makmur, mendapat kedudukan dan pangkat. Masa kelimpahan, masa kelegaan dapat membuat seseorang terlena sehingga tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehendak, dan segenap akal budi, dan dengan demikian meninggalkan kasih mereka yang semula kepada Tuhan. Masa kelimpahan, masa kelegaan dapat membuat seseorang tergelincir sehingga tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kehendak, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan tidak lagi mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Dengan kata lain, masa kelimpahan, masa kelegaan dapat membuat seseorang menjadi tidak setia kepada Tuhan. Firman Allah mengingatkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Masa kelimpahan, masa kelegaan dapat membuat seseorang tergelincir sehingga lebih mengasihi jabatan, kedudukan, pangkat, harta kekayaan, hobi, kesukaan, kebiasaan lebih daripada Tuhan. Tuhan tidak lagi mendapat tempat yang terutama dalam pemakaian waktu hidup mereka. Tuhan tidak lagi mendapat tempat yang terutama dalam pemakaian harta mereka. Tuhan tidak lagi mendapat tempat yang terutama dalam pemakaian kedudukan pangkat yang Tuhan percayakan. Tuhan tidak lagi mendapat tempat yang terutama dalam pemakaian keterampilan mereka.
Sewaktu Rasul Paulus menulis surat kepada gereja di Kolose, Demas turut titip salam. Kita baca dalam firman Allah, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sewaktu Paulus menulis surat kepada gereja di Kolose, Demas turut titip salam. Artinya dia menjadi rekan sekerja Paulus dalam pemberitaan Injil. Tetapi ketika Paulus menulis suratnya yang terakhir sebelum dia meninggal dunia, Paulus menulis, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dalam hidup ini ada banyak godaan untuk meninggalkan kasih yang semula. Karena itu, bukan saja kasih kepada Tuhan, tetapi juga kasih kepada sesama dapat menjadi tawar. Padahal firman Allah mengajarkan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya menjadi ciptaan baru dalam Kristus? Menjadi ciptaan baru dalam Kristus berarti kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Firman Allah berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Banyak masalah dalam hubungan antar sesama manusia terjadi karena manusia masih hidup untuk dirinya sendiri. Sewaktu kita baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan saja mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehendak, segenap pikiran, segenap akal budi, tetapi kita juga sangat tidak mementingkan diri sendiri. Dan kita pikir bahwa kita bisa mengasihi dunia dengan kasih Kristus. Tetapi setelah beberapa kali merasa orang lain memanfaatkan kebaikan kita, barangkali kasih kita mulai pudar. Karena itu, setiap hari kita perlu berdoa, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiap hari kita perlu berdoa agar kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama tidak menjadi tawar. Zaman dahulu, ada seorang janda yang bernama Naomi. Suaminya meninggal. Kemudian kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Naomi menjadi sebatang kara. Zaman dahulu tidak mudah menjadi janda. Menjadi janda hampir selalu berarti jatuh miskin, menderita, dan sengsara. Apalagi sekarang Naomi menjadi sebatang kara di negeri asing, hanya ditemani oleh dua menantu perempuan yang juga janda. Namun salah satu menantu Naomi yang bernama Ruth mengasihi Naomi tanpa pamrih. Sebenarnya, apa yang masih bisa diharapkan dari Naomi? Janda sebatang kara, suaminya sudah meninggal, kedua anak laki-lakinya juga sudah meninggal. Bila ikut Naomi, bisa-bisa Ruth yang harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan ibu mertuanya. Bila Naomi sudah semakin tua dan mulai sakit-sakitan, nanti Ruthlah yang terpaksa harus merawat dan mengurus Naomi. Dengan kematian suami dan kedua anak laki-lakinya, Naomi sudah kehilangan jaminan ekonomi, kehilangan jaminan perlindungan, kehilangan jaminan status sosial. Naomi sudah tidak punya jaminan lain
kecuali jaminan Tuhan Allah Israel yang hanya bisa diterima melalui iman. Bila Rut mementingkan diri sendiri, Rut akan pulang seperti Orpa, menantu Naomi yang lain, menikah lagi, punya anak-anak. Siapa tahu bisa lebih bahagia begini daripada mengurus ibu mertua yang sudah sebatang kara seperti Naomi. Tetapi hati Rut penuh dengan belas kasih Tuhan terhadap ibu mertuanya yang sudah janda. Ketika Naomi memaksa Rut untuk pulang saja ke rumah orang tuanya, Rut dengan tegas menolak. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Rut mengucapkan janji setia sehidup semati kepada Naomi. Rut mengasihi Naomi tanpa pamrih. Rut berjanji takkan meninggalkan Naomi dan takkan membiarkan Naomi. Saya harap saudara mengenal dia yang lebih besar dari Rut, yang sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan saudara. Firman Allah berkata, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Rut setia bekerja keras di ladang untuk mencukupkan keperluan dirinya dan ibu mertuanya. Rut setia mengasihi ibu mertuanya tanpa pamrih. Rut adalah salah satu contoh orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Rut adalah salah satu contoh orang yang setia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Rut adalah salah satu contoh orang yang setia mengasihi sesama seperti diperintahkan oleh Tuhan. Firman Allah berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati." Tuhan berkehendak supaya kita hidup kudus seumur hidup kita. Tuhan berkehendak supaya kita setia kepadanya seumur hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa untuk orang-orang percaya di Efesus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hanya apabila kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita akan dimampukan untuk hidup kudus seumur hidup kita. Hanya apabila kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita akan dimampukan untuk setia kepada Tuhan seumur hidup kita. Karena itu, setiap hari kita perlu berdoa supaya oleh kasih karunia Tuhan, kita akan setia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehendak, segenap kekuatan, dan setia mengasihi sesama
seperti Tuhan telah mengasihi kita. Bukan hanya sampai kita naik kelas, bukan hanya sampai kita berhasil menyelesaikan pendidikan, bukan hanya sampai kita mendapat pekerjaan, bukan hanya sampai kita tidak lagi berkekurangan, bukan hanya sampai kita mendapat pasangan hidup, bukan hanya sampai kita mendapat anak, bukan hanya sampai kita memiliki rumah, bukan hanya sampai kita bisa membeli motor atau mobil, tetapi kita akan setia sampai akhir hidup kita. Seperti diamanatkan oleh firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta semua orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oh ini mah kurata duamne, atau hati yang suci ya Tuhan. Ini lagu dalam bahasa Romania. Pertama kali saya menyanyikan lagu ini sebelum saya berkhotbah untuk pertama kali dalam sebuah kebaktian di gereja di negara Romania. Pada waktu itu, saya tidak mengerti arti kata-kata yang saya nyanyikan. Saya hanya turut mengucapkannya bersama-sama dengan jemaat yang menyanyikannya. Tetapi sejak pertama kali saya turut menyanyikan lagu ini, saya merasa ada hadirat Tuhan yang indah. Saya merasa ada urapan Roh Kudus dalam setiap kata yang saya ucapkan. Walau waktu itu saya belum mengerti arti lirik lagu yang saya ucapkan. Setelah kebaktian, saya cari di Google
arti dari lirik lagu yang tadi saya nyanyikan. Dan saya mengerti bahwa Tuhan sudah berbicara kepada saya melalui lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya harap Tuhan juga akan berbicara dan menyegarkan roh saudara melalui lagu ini. Oh, inilah curata duamne, este to sem dores din partea ta. Oh, inima curata Doamne, este to sem doresc din partea ta. O inima în care rautatea sa nu stea, o inima în care să domnesc tu asprea, o inima deschisă pentru tine, Domnul meu, să te înalte osanale către tine, cel mai mare Dumnezeu. O inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea ta. O inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea ta. O inima în care rautatea sa nu stea, o inima în care să domnesc tu asprea, o inima deschisă pentru tine, Domnul meu, să te înalte osanale către tine, cel mai mare Dumnezeu. O inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea ta. O inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea ta. O inima în care rautatea sa nu stea, o inima în care să domnesc tu asprea, o inima deschisă pentru tine, Domnul meu, să te înalte osanale către tine, cel mai mare Dumnezeu. O inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea ta. O inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea ta. O inima în care rautatea sa nu stea, o inima în care să domnesc tu asprea, o inima deschisă pentru tine, Domnul meu, să te înalte osanale către tine, cel mai mare Dumnezeu.
inima incare rautatia sanustia, o inima incare sadomnes tu aspria, o inima despisa pentru tine, Domnule, satidate osanale, către tine cel mai mare Dumnezeu, către tine cel mai mare Dumnezeu. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini ya. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralabasanda torialabakusyai. Setiap orang yang bertekad ingin menjadi orang kudus dalam Kristus, berdoalah kepada Tuhan sekarang ini. Mintalah agar Tuhan Yesus menyucikan hati kita. Mintalah agar Tuhan Yesus mensucikan pikiran kita. Mintalah agar Tuhan Yesus menyucikan kehendak kita. Mintalah agar Tuhan Yesus menyucikan perasaan kita. Kirialamo kakaralabasanda torialabakusyai. Kirialabasanda torialabakusyai kakaralabakusyai. Kirialabasanda torialabakusyai kakaralabakusyai. Mari kita minta agar dengan kasih karunia Tuhan kita akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kehendak, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan segenap hati kita. Irialamo kakaralabakusyai, kakaralabasadatori, alabasadatori, alabakusyai. Ikici katapatori, alabakusyai, kakaralabakusyai. Mari kita minta agar dengan kasih karunia Tuhan kita akan bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, bahkan seperti Kristus telah mengasihi kita. Kirialamo kakaralabasandatori alabakusyai, kakaralabasandatori alabakusyai, karabasakori alabakusyai. Mari kita minta agar dengan kasih karunia Tuhan kita akan bisa menjadi orang yang setia mengasihi Tuhan, setia mengasihi sesama seumur hidup kita. Mari kita minta sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralabasadatori alabakusyai. Irialabasadatori alabakusyai kakaralabakusyai. Irialabasandatori alabakusyai kakaralabakusyai. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa kami di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit sekarang ini.
Kiranya kuasa kesembuhan-Mu turun atas setiap orang yang ada sakit pada tubuhnya sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta mujizat kesembuhan terjadi sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar Bapa juga mengadakan mujizat keuangan bagi anak-anak Tuhan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Kami mohon agar anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan dan pulihkan. Yang sedang sekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin atau sedang melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Bapa menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon hikmat Tuhan bagi orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang membutuhkan tempat tinggal. Kami mohon agar Bapa karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku tengking engkau. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh takut ditolak, roh menolak orang lain. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini,
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Kan ku pilih Yesus dari semua, ku setia padanya walaupun dihina. Kan ku pilih Yesus karena kelak aku dapat sentosa. Takkan ku cari emas dan perak, pengaruh atau nama. Kan ku pilih Yesus dari sekarang, ku tahu kehendaknya suci dan terang. Kan ku pilih Yesus biar tanpa harta, ku setia padanya sebab besar kasih-Nya. Kan ku pilih Yesus biar menderita, damai kan ku dapat di surga mulia. Akan ku cari emas dan perak, pengaruh atau nama.
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Mau cinta Yesus. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai